Assalamualaikum, selamat pagi semua. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep keperawatan pada ibu postpartum. Sebelum kita memahami tentang konsep keperawatan pada postpartum, kita harus tahu dulu apa itu postpartum. Postpartum atau masa nifas puerperium adalah masa pulih kembali, mulai dari persalinan, selesai keluarnya plasenta, sampai dengan pulihnya alat-alat reproduksi seperti keadaan sebelum hamil, berlangsung kira-kira 6-8 minggu setelah melahirkan, kembali ke keadaan sebelum hamil dalam waktu 3 bulan. Tahapan masa nifas yang pertama yaitu ada namanya puerperium dini, yaitu kepulihan di mana ibu boleh berdiri dan jalan-jalan. Kedua, puerperium intermedial, yaitu kepulihan alat-alat genital yang lamanya 6-8 minggu. Kemudian selanjutnya remote puerperium, yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil dan bersalin memiliki komplikasi. Perubahan fisiologis postpartum yang pertama pada uterus. Proses involusi yaitu proses kembalinya uterus ke dalam keadaan sebelum hamil. Segera setelah plasenta lahir, tinggi fundus uteri biasanya berkurang 1-2 cm setiap hari. After pain yaitu nyeri pasca melahirkan biasanya terjadi pada 3-4 hari pertama postpartum. Di sini dapat dilihat keadaan tinggi fundus uteri akan menurun, tinggi fundus uterinya menurun setiap hari. Kemudian involusi uterus. Pada bayi baru lahir, tinggi fundus uteri biasanya setinggi pusat dan berat uterus sekitar 1000 gram atau 1 kilo ya. Kemudian setelah kala 3, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat dengan berat uterus sekitar 750 gram. 1 minggu biasanya tinggi fundus uteri setengah pusat simfisis. Berat uterusnya biasanya sekitar 500 gram atau setengah kilo. 2 minggu tinggi fundus uterinya tidak teraba dengan berat sekitar 350 gram. Setelah 6 minggu biasanya berat uterusnya berkisar sekitar 50 gram. Lohea itu adalah cairan sekret yang berasal dari kavum uteri dan vagina selama masa nifas. Ini terbagi ada lohea rubra yang berwarna merah segar, itu pada hari pertama dan kedua postpartum. Kemudian ada lohea sanguinolenta, itu berwarna merah dan kecoklatan hari ketiga sampai 7 postpartum. Kemudian lohea serosa, merahnya kekuningan hari ke-7 sampai 14 postpartum, dan lohea alba 2 minggu postpartum. Ada juga yang namanya lohea purulenta apabila terjadi infeksi, keluar cairan seperti nanah berbau busuk. Ada juga namanya lohea stasis, yaitu lohea yang tidak lancar keluarnya. Ini misalnya pada ibu yang tidak mau bergerak setelah melahirkan, jadi terjadi lohea statis. Serviks. Setelah persalinan, ostium eksterna bisa dimasuki 2-3 jari ya. Dia akan menutup secara perlahan. Ini bisa menjadi resiko terjadinya infeksi. Muara serviks eksterna akan memanjang seperti mulut ikan. Setelah 6 minggu persalinan, serviks akan menutup kembali seperti sebelum hamil. Vulva. Pada vulva ya, hormon estrogen pasca melahirkan itu akan menurun sehingga pada minggu ketiga vagina akan mengecil dan timbul ruge. Ruge itu lipatan-lipatan atau kerutan-kerutan kembali ya. Kemudian bisa terjadi dispareni atau nyeri pada saat berhubungan ya. Kemudian bisa terjadi erimatosa dan edematosa pada introitus
Ini akibat dari episiotomi atau yang dilakukan perineumnya yang dilakukan episiotomi. Kemudian bisa terjadi hemoroid. Hemoroid pada saat mengejan ini akan mengecil beberapa minggu setelah bayi lahir. Payudara. Pada payudara terjadi penurunan kadar progesteron dengan peningkatan hormon prolaktin. Kolostrum sudah ada saat persalinan. Produksi ASI biasanya terjadi pada hari kedua atau hari ketiga setelah persalinan. Payudara akan menjadi besar dan keras sebagai tanda mulainya proses laktasi. Nyeri pada payudara akan terjadi pada hari kedua dan tiga, dan pembengkakan pada hari ketiga atau hari keempat. Ya, bisa dilihat. Kemudian sistem endokrin, estrogen akan menurun, progesteron akan menurun, kemudian plasenta enzim insulinase akan menurun sehingga terjadi penurunan kadar gula darah. Kemudian juga terjadi penurunan kadar human placenta laktogen, hormon pituitari dan hormon oksitosin. Dinding abdomen akan kembali ke keadaan sebelum hamil dalam waktu 6 minggu. Kulit abdomen yang melebar selama masa kehamilan dapat normal kembali dalam beberapa minggu. Saluran kencing kembali normal dalam waktu 2-8 minggu ya. Kemudian terjadinya diuresis pascapartum. Kandungan kemih penuh dan wanita sulit kencing, biasanya dilakukan kateterisasi. BAB tertunda 2-3 hari. Sistem integumen terjadi penurunan melanin sehingga terjadi hiperpigmentasi pada kulit ya. Perubahan pembuluh darah yang tampak pada kulit menghilang pada saat estrogen menurun. Hiperpigmentasi pada areola dan linea nigra hilang setelah melahirkan. Kemudian sistem kardiovaskuler, jumlah sel darah normal kembali pada hari kelima, penurunan volume darah, penurunan volume plasma, terjadinya leukositosis dan terjadinya faktor koagulasi meningkat sehingga terdapat resiko tromboembolisme. Sistem muskuloskeletal, ambulasi pada umumnya dimulai 4-8 jam postpartum ya. Ligamen-ligamen, diafragma pelvis serta fascia yang meregang pada saat persalinan akan berangsur menjadi pulih kembali. Stabilisasi terjadi 6-8 minggu setelah melahirkan. Psikologis ya, terjadi perubahan emosi ya. Misalnya peningkatan kegembiraan dengan kelahiran bayi, tapi ada yang juga mengalami depresi postpartum blues. Itu biasanya terjadi 2 minggu setelah melahirkan ya. Itulah kenapa pentingnya rawat gabung atau rooming in dan dukungan dari keluarga. Perubahan psikologis postpartum menurut Reva Rubin itu ada. Pertama, taking in atau menerima terjadi pada hari ke-1 dan hari kedua postpartum ya. Pada fase ini biasanya si ibu akan membicarakan pengalaman melahirkan secara berulang-ulang. Fase ini merupakan periode ketergantungan sehingga pada saat itu fokus perhatian ibu terutama pada dirinya sendiri. Yang kedua, ada namanya fase taking hold atau ketergantungan dan ketidaktergantungan. Fase ini berlangsung antara 3-10 hari. Ibu lebih berkonsentrasi pada kemampuannya menerima tanggung jawab sepenuhnya terhadap perawatan bayi. Setelah melahirkan, ibu akan merasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawabnya dalam perawatan bayi. Ibu akan menjadi sangat sensitif dan mudah tersinggung. Terus ada yang namanya fase letting go, yaitu fase untuk menerima tanggung jawab akan peran yang berlangsung. Biasanya lebih dari 10 hari setelah melahirkan. Ini pada fase ini si ibu sudah beradaptasi dengan bayinya. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk
selanjutnya nanti kita akan melanjutkan dengan materi asuhan keperawatan pada ibu postpartum seri 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.